Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Reza Putra dari kelas 2 SID. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan cara menginstalasi Paragon 6.0. Baik, di sini saya sudah mendownload Laragon 6.0-nya, lalu saya pindahkan ke dalam folder Ruby yang sudah baru saya buat. Kemudian saya klik, baru ada Laragon yang paling bawah ini, kita klik aja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada putih ini, baru masuk ke PHP, kita pilih version PHP-nya, kita pilih yang 12. Nah, kemudian itu sudah selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi pada komposernya. Kita masuk ke data, kita masuk ke folder kita tadi, kemudian diklik saja komposernya di sini. Lalu ini kita klik aja yang install file ini, kita klik yes. Nah, kemudian ini tidak saya centang, kita langsung aja next. Ini udah pas filenya sesuai dengan folder yang kita tadi. Seperti ini caranya. Kita klik data, kita cari folder kita tadi. Ini Robi 2 SID, kita masuk sini, kita masuk ke bin, ke PHP, lalu yang ini PHP 8.4.12 ini kita masuk, tapi yang paling bawah php.ex. Nah, kita open. Kalau udah seperti ini kita next saja, ini kita next saja, dan baru kita install. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian ini finish ya, kita finish ya. Kalau kita mau ngecek komposernya ini berhasil atau tidak, kita bisa masuk ke command prompt. Kita klik ketikkan komposer. Ketika kita ketikkan komposer, keluar seperti ini, itu tandanya komposer kita sudah berhasil. Baiklah, di sini kita akan menginstal Laravel dengan mengetik komposer global requirement Laravel atau installer. Kita akan menginstal Laravelnya di sini. Kemudian kalau dia udah keluar tanda seperti ini Laravel installer, maka installernya berhasil. Kemudian kita bisa membuat project baru, masuk ke Laravelnya, lalu kita klik terminal, kemudian ini kita skip aja. Kemudian kita ketikkan ini composer project, kita akan membuat project baru yang bernama Robi Sport. Kita enter aja. Seperti berarti kalau udah seperti ini berarti Robiro ini sudah ada di folder kita. Kita coba bisa tengok Aragon IWW Robiro, folder kita sudah ada bukan di sini. Oke, baik, selanjutnya kita akan menjalankan project yang kita buat tadi. Kita masuk aja ke Rescode langsung, lalu kita klik terminal ini, maka hasilnya seperti ini. Kita ketik PHP artisan server untuk mencari servernya apakah dia terhubung atau belum. Jika kayak gini dia maka sudah terhubung ya. Kita masuk aja langsung ke browser, kita cari nama project yang kita buat tadi, Robi Rock Test, maka seperti dia udah berhasil terhubung. Selanjutnya biar supaya ini tidak error lagi, kita akan mengubah pada bagian NV nya.
Di sini DB connect-nya kita ganti menjadi MySQL. Ini kita hapus saja komennya, ini juga, dan ini juga. Kemudian Laravel ini kita ganti menjadi nama database yang kita buat tadi, Ruby underscore pro. Kalau seperti ini, kemudian kalau sudah diganti seperti ini, kita masuk lagi ke terminal, kita klik terminal lagi, lalu kita ketikkan saja php artisan migrate, kita enter aja di sini, lalu kita klik yes. Nah, jika dia seperti ini, maka coba lagi kita kembali ke web yang tadi error, kita refresh di sini. Kalau masih error, nah, sudah tidak error, maka Laravel sudah berhasil terinstall. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke root ya. Root ini dalam project kita masuk pada folder root, kita klik php, maka ini tampilan rootnya kita. Root adalah fitur Laravel yang berfungsi untuk mengatur bagaimana sebuah URL dipetakan ke fungsi atau controller tertentu. Semua manajemen root default Laravel berada pada file root web php ini. Pertama kita akan mencoba ini basic root. Root sederhana digunakan untuk menampilkan teks atau data langsung ketika sebuah URL diakses. Pertama kita buat nih hello dengan menambahkan get function. Maka untuk menampilkannya kita tinggal pergi ke browser, kita cari dengan nama database kita ruby underscore test underscore pro dot test dan strip. Ini URL kita halo, kita tuliskan halo di sini, kemudian kita search. Kita search. Nah, maka akan keluar tulisan halo selamat datang di Laravel yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan menampilkan URL dosen dengan mengetikkan get strip dosen function dengan tulisan ini adalah halaman dosen. Mari kita cobain di sini dosen, apakah dia keluar? Sama seperti yang kita letakkan di sini, halaman dosen. Selanjutnya root dengan parameter adalah dalam root memungkinkan kita menangkap nilai dari URL yang dimasukkan oleh user. Jika URL strip profil, misalnya profil ini nanti kita menuliskannya di URL sini. Mari kita contohkan saja di sini. Profil, misalnya profil. Ini ada parameter nama yang harus kita masukkan di sini di URL. Contohnya bain. Maka item profil mahasiswa bernama dengan sebuah parameter di sini
akan ditampilkan di sini. Contohnya baim yang kita masukkan, maka dia akan tampil di sini. Jika kita tidak menambahkan sesuatu di parameter ini, maka yang muncul tulisan error. Contohnya seperti ini, kita tidak menambahkan isi dan parameter yang kita buat di sini. Nah, maka dia akan not found. Di sini kita juga membuat parameter jurusan yang dipilih, sama seperti tadi. Kita akan mencoba jurusan strip, kita terserah mau milih jurusan apa di sini. Contoh kita pakai jurusan TI, maka dia akan keluar jurusan TI di sini. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang controller ya. Controller, cara membuat kelas controller. PHP Artisan Make Controller pegawai controller. Maka akan buat kelas controller di sini. Selanjutnya PHP Artisan Make Controller mahasiswa controller. Kita membuat controller mahasiswa, maka akan jadi seperti ini. Ini adalah isi dari pegawai controller. Tidak ada functionnya, hanya kelas kosong biasa saja. Kemudian pada kelas mahasiswa seperti ini. Baik, selanjutnya view. View adalah bagian dari Laravel yang bertugas menampilkan data ke user. Semua file view diletakkan di dalam Resource View. Root View untuk halaman sederhana tidak butuh logika atau data dari database. Kita bisa langsung menampilkan view dari root tanpa controller. Contohnya kita membuat kontak. Buat file baru bisa di view yang bernama halaman kontak blade PHP yang di dalamnya berisi seperti ini. Kemudian kita tambahkan root di web PHP seperti ini, agar kita bisa mengakses URL nanti yang bernama contact. Maka kita akan coba di browser yang bernama Robi_rock test contact. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita menambahkan root ke controller, menambahkan mahasiswa. Parameter 1 mahasiswa controller class show mengarah ke mahasiswa controller. Selanjutnya ada mahasiswa controller juga di atas ini yang mengarah ke kelas mahasiswa controller. Selanjutnya kita akan mencobanya. Di sini
underscore tes mahasiswa underscore. Nah, maka dia akan keluar output seperti ini. Ini isi parameter dari yang kita ingin tambahkan di sini tadi. Maka akan keluar seperti ini. Kita harus menambahkan parameternya. Baik, selanjutnya kita akan membuat controller baru yang bernama dosen controller, menambahkan metode info parm1 berparameter parm1 di controller untuk menampung logika pemilihan view berdasarkan nilai parameter. Kenapa begitu? Kita pindahkan logika pemilihan tampilan dari web.php ke controller supaya web.php tetap bersih dan controller bertanggung jawab atas keputusan bisnis atau logika. Lalu kita akan masuk ke root, masuk ke web PHP, kita menambahkan URL dosen controller yang diambil dari controller tadi. Root menangkap bagian URL setelah dosen sebagai param1 dan meneruskannya ke controller untuk diproses. Selanjutnya kita masuk ke bagian view, kita membuat halaman dosen. Yang pertama, halaman dosen mata kuliah. Contoh sederhananya, kita menambah mata kuliah yang diampu, pemrograman web, bisnis data, sistem informasi. Selanjutnya kita buat halaman dosen profil. Ini profil dosen yang kita buat pada halaman view-nya. Selanjutnya untuk menampilkannya kita bisa mencarinya langsung di sini. Dengan mengetik dosen, maka akan muncul halamannya. Ini adalah halaman dosen. Selanjutnya untuk menjalankannya kita bisa membuka browser, kita cari di sini dosen mata kuliah, maka dia akan menampilkan halaman dosen mata kuliah ini tadi yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita coba cari profil dosen. Berarti ini profil. Maka dia akan tampil seperti yang kita buat di view tadi. Itu saja penjelasan saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.